Selamat datang. Kembali lagi bersama Sena Misteri TV, channel yang menceritakan kisah horor dengan visual. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Paling wajib subscribe ya. Di sebuah daerah pinggiran kota Jawa Tengah, pada tahun 2008, hiduplah seorang pria sederhana bernama Wirjo. Ia adalah seorang ayah tunggal yang membesarkan dua anaknya Budi dan Ayu dengan penuh kasih sayang. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Rumah yang mereka tempati hanya rumah kecil sederhana, berdinding kusam, dengan perabot seadanya. Namun di dalam rumah itu selalu ada kehangatan yang membuat Budi dan Ayu merasa aman. Wirjo bekerja sebagai buruh proyek. Setiap hari, ia berangkat pagi dan pulang menjelang sore, membawa tubuh lelah demi memastikan kedua anaknya tetap bisa makan dan sekolah. Sejak istrinya meninggal, hidup Wirjo hanya berpusat pada Budi dan Ayu. Baginya, tidak ada harta yang lebih berharga selain kedua anak itu. Suatu hari, Wirjo mendapat pekerjaan di proyek pembangunan jembatan pemerintah. Jembatan itu dibangun di atas sungai yang membelah kawasan pinggiran kota dan desa. Bagi warga sekitar, jembatan tersebut sangat penting karena dapat mempermudah akses menuju pasar, sekolah, tempat kerja, dan pusat kota. Pembangunan jembatan itu awalnya disambut dengan penuh harapan. Di proyek itu, Wirjo bekerja bersama sahabatnya, Aryo. Aryo sudah lama mengenal keluarga Wirjo dan sering membantu menjaga Budi serta Ayu ketika Wirjo sedang sibuk bekerja. Karena tidak selalu ada orang yang jaga di rumah, Wirjo kadang membawa kedua anaknya ke area proyek. Mereka ditempatkan di bagian yang aman, jauh dari alat berat dan material bangunan. Dari kejauhan, Wirjo tetap mengawasi mereka sambil bekerja. Pada awalnya, proyek berjalan seperti biasa. Para pekerja sibuk mengangkat besi, mencampur semen, menata material, dan memperkuat fondasi jembatan. Suasana proyek tampak ramai dari pagi hingga sore. Namun di balik kesibukan itu, ada sosok yang selalu mengawasi dengan tatapan tajam, yaitu Dibyo, bos kontraktor proyek tersebut. Dibyo dikenal sebagai orang yang keras dan ambisius. Ia ingin proyek itu selesai cepat agar namanya dipuji dan keuntungannya semakin besar. Di sampingnya, ada Pak Kades yang sering terlihat datang ke lokasi proyek. Pak Kades tampak ramah di depan warga, tetapi di balik sikapnya itu tersimpan kepentingan pribadi. Keduanya sering berbicara diam-diam di sudut proyek, terutama saat senja mulai turun dan para pekerja sudah banyak yang pulang. Lama-kelamaan, proyek jembatan mulai mengalami banyak gangguan aneh. Fondasi yang baru saja diperbaiki tiba-tiba retak tanpa sebab jelas. Besi yang sudah tersusun rapi bergeser seperti didorong sesuatu. Peralatan kerja sering berpindah tempat. Pada malam hari, beberapa pekerja mengaku mendengar suara langkah dari arah sungai, padahal tidak ada siapapun di sana. Gangguan itu membuat para pekerja mulai gelisah. Mereka merasa proyek tersebut tidak hanya bermasalah secara teknis, tetapi juga menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Suasana proyek yang awalnya ramai, perlahan berubah menjadi mencekam. Ketika matahari mulai tenggelam, tidak ada pekerja yang berani tinggal terlalu lama. Pada suatu sore yang mendung, Budi dan Ayu duduk di area aman proyek sambil menunggu ayahnya selesai bekerja. Angin dari arah sungai terasa dingin. Saat itu, mereka melihat seorang lelaki tua berdiri di seberang sungai. Rambutnya putih panjang, janggutnya lebat, dan tubuhnya diam seperti patung. Sosok itu menatap ke arah proyek tanpa bergerak. Sejak melihat lelaki tua itu, Ayu mulai merasa takut. Ia menjadi lebih sering gelisah ketika berada di area proyek. Budi berusaha terlihat berani, tetapi ia juga merasakan keanehan yang sama. Sosok lelaki tua itu seperti membawa hawa gelap yang membuat suasana sekitar sungai menjadi semakin menyeramkan. Beberapa malam kemudian, Aryo yang mulai curiga memutuskan untuk mengamati proyek secara diam-diam. Ia bersembunyi di balik tumpukan material ketika melihat Dibyo, Pak Kades, dan lelaki tua berjanggut putih berkumpul di dekat fondasi jembatan. Lelaki tua itu ternyata seorang dukun yang sengaja didatangkan untuk mengatasi gangguan proyek dengan cara gelap. Dari tempat persembunyiannya,
Aryo menyadari bahwa semua gangguan yang terjadi di proyek telah dijadikan alasan untuk melakukan ritual. Dibyo tidak ingin proyeknya gagal. Pak Kades tidak ingin kehilangan keuntungan dan nama baik. Sementara dukun tua itu meyakinkan mereka bahwa jembatan membutuhkan pengikat agar dapat berdiri kokoh. Aryo merasa sangat cemas. Ia tahu ada sesuatu yang berbahaya sedang direncanakan. Keesokan harinya, ia segera memperingatkan Wirjo. Namun Wirjo awalnya masih berusaha menahan diri. Ia sadar dirinya hanya pekerja kecil. Ia tidak memiliki kuasa untuk menuduh orang-orang besar tanpa bukti. Meski begitu, sejak mendengar cerita Aryo, hati Wirjo menjadi tidak tenang. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Wirjo lebih sering memandang ke arah Budi dan Ayu saat bekerja. Ia tidak lagi merasa aman meninggalkan anak-anaknya terlalu jauh. Setiap kali melihat Dibyo, Pak Kades, atau sosok dukun tua itu, dadanya terasa sesak oleh firasat buruk. Suatu senja, Wirjo pulang bersama Budi dan Ayu melewati jalan kecil menuju rumah. Langit mulai gelap dan suasana kampung terasa lebih sepi dari biasanya. Setelah memastikan anak-anaknya berada di rumah, Wirjo kembali sebentar ke proyek untuk menyelesaikan urusan pekerjaan yang belum selesai. Ia tidak menyangka keputusan singkat itu akan menjadi awal dari malam paling menakutkan dalam hidupnya. Ketika Wirjo kembali ke rumah, pintu depan terlihat terbuka sedikit. Rumah itu tampak sunyi. Tidak ada suara Budi. Tidak ada suara Ayu. Lampu di dalam rumah menyala redup. Sementara sandal kecil dan mainan anak-anak masih tergeletak di lantai. Dalam sekejap, dada Wirjo terasa hancur. Ia mencari ke setiap sudut rumah, tetapi kedua anaknya tidak ada. Kepanikan menguasai dirinya. Wirjo terlani ke halaman, ke jalan kecil, dan ke sekitar rumah. Ia memanggil nama Budi dan Ayu berkali-kali, tetapi malam hanya menjawab dengan kesunyian. Tidak lama kemudian, Aryo datang membantu. Keduanya mencari petunjuk di sekitar rumah, hingga akhirnya menemukan jejak misterius di jalan tanah yang mengarah ke proyek jembatan. Wirjo dan Aryo langsung bergegas menuju lokasi proyek. Malam itu udara terasa lembab, hujan rintik-rintik mulai turun. Dari kejauhan, tampak cahaya obor dan lampu proyek yang menyala remang-remang di sekarat fondasi jembatan. Semakin dekat mereka ke lokasi, semakin kuat pula rasa takut dan kemarahan yang memenuhi dada Wirjo. Di area fondasi jembatan, Budi dan Ayu terlihat berdiri berdampingan di dalam lingkaran ritual simbolis. Mereka tampak cemas, tetapi tidak terluka. Di sekitar mereka berdiri dukun tua, Dibyo, dan Pak Kades. Suasana malam itu sangat mencekam. Kabut tipis menyelimuti fondasi, cahaya obor bergoyang tertiup angin, dan suara sungai terdengar lebih berat dari biasanya. Wirjo muncul dari kegelapan dengan wajah penuh amarah. Tubuhnya basah oleh hujan, rambut panjangnya terurai, dan tatapannya tertuju tajam kepada orang-orang yang telah membawa anak-anaknya ke tempat itu. Dalam diri Wirjo, rasa takut sudah berubah menjadi kekuatan. Ia tidak lagi memikirkan posisinya sebagai buruh kecil. Malam itu, ia hanya seorang ayah yang harus melindungi anak-anaknya. Dukun tua mencoba mempertahankan ritualnya. Dibyo dan Pak Kades tampak terkejut melihat keberanian Wirjo. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang selama ini mereka anggap lemah akan datang menantang mereka di tengah malam. Namun Wirjo terus melangkah maju. Angin di sekitar fondasi mulai berputar lebih kencang. Debu, kain proyek, dan sisa material bergerak seolah mengikuti kemarahannya. Ada sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam diri Wirjo. Ia bukan orang yang suka menunjukkan kekuatan. Ia hanya ingin hidup tenang bersama anak-anaknya. Tetapi ketika keluarganya disentuh oleh kejahatan, kekuatan itu bangkit. Suasana proyek berubah semakin tegang. Cahaya obor meredup, tanah di sekair fondasi bergetar, dan udara terasa semakin berat. Wirjo berhasil menarik Budi dan Ayu menjauh dari lingkaran ritual. Ia berdiri di depan mereka seperti pelindung yang tidak bisa ditembus. Budi dan Ayu berlindung di belakang ayahnya, sementara Aryo membantu membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Rencana gelap Dibyo, Pak Kades, dan dukun tua mulai berantakan. Malam itu, kebenaran akhirnya terbongkar.
Gangguan proyek bukan semata-mata karena hantu atau kekuatan sungai yang meminta tumbal. Semua ketakutan itu dimanfaatkan oleh manusia-manusia serakah yang ingin menyelamatkan nama, uang, dan kekuasaan mereka. Mereka menjadikan cerita mistis sebagai alasan untuk menutupi kesalahan dan ambisi pribadi. Namun ritual yang mereka mulai tidak lagi bisa dikendalikan. Kekuatan gelap yang dipanggil dukun tua justru berbalik. Tanah di sekitar fondasi bergetar semakin kuat, besi-besi proyek beradu, menimbulkan suara nyaring. Beton yang belum sempurna retak. Angin berputar liar di tengah hujan. Dibyo, Pak Kades, dan dukun tua kehilangan keseimbangan. Mereka mencoba menjauh dari fondasi, tetapi keadaan sudah terlambat. Area proyek yang sebelumnya mereka gunakan untuk menjalankan rencana gelap berubah menjadi tempat hukuman bagi mereka sendiri. Setelah semuanya reda, proyek jembatan kembali sunyi. Hujan mulai melemah. Obor yang tersisa padam perlahan. Wirjo memeluk Budi dan Ayu dengan sangat erat. Kedua anak itu menangis dalam pelukan ayahnya. Sementara Wirjo menunduk dengan tubuh gemetar. Ia merasa lega, tetapi juga hancur karena hampir kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya. Aryo berdiri tidak jauh dari mereka. Ia menyaksikan sendiri bagaimana keserakahan manusia bisa berubah menjadi bencana. Malam itu menjadi bukti bahwa proyek sebesar apapun tidak akan pernah kokoh jika dibangun di atas ketakutan, kebohongan, dan pengorbanan orang tidak bersalah. Beberapa hari setelah kejadian itu, proyek jembatan dihentikan sementara. Warga mulai mengetahui bahwa ada persekongkolan gelap di balik pembangunan tersebut. Nama Dipyo dan Pak Kades tidak lagi terdengar sebagai orang yang dihormati. Kepercayaan warga kepada mereka runtuh bersama rencana jahat yang mereka susun sendiri. Namun, pembangunan jembatan tidak berhenti selamanya. Setelah keadaan dinyatakan aman dan pengelolaan proyek diganti, para pekerja kembali bekerja. Kali ini, suasana proyek terasa berbeda. Tidak ada lagi tekanan aneh, tidak ada lagi bisik-bisik gelap, tidak ada lagi rasa takut setiap kali malam turun. Wirjo tetap bekerja di proyek itu, tetapi sejak kejadian tersebut, para pekerja memandangnya dengan rasa hormat. Ia bukan hanya buruh biasa. Akhirnya, jembatan itu selesai. Pada hari pertama jembatan digunakan, warga datang melintas dengan wajah gembira. Motor melewati jembatan itu. Anak-anak berjalan bersama orang tuanya. Pedagang membawa barang dagangan menuju pasar, dan aktivitas warga kembali hidup. Jembatan yang dulu hampir menjadi tempat tragedi kini berubah menjadi jalan harapan bagi banyak orang. Wirjo berdiri di salah satu sisi jembatan, memandang warga yang melintas dengan tenang. Di sampingnya, Budi dan Ayu berdiri dengan bangga. Mereka tidak lagi melihat jembatan itu sebagai tempat yang menakutkan. Bagi mereka, jembatan itu menjadi pengingat bahwa ayah mereka pernah datang menembus malam demi menyelamatkan mereka. Seiring waktu, keberanian dan kejujuran Wirjo membuatnya dipercaya untuk mengawasi beberapa pekerjaan pembangunan di daerah itu. Perlahan, hidupnya berubah. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai buruh proyek, tetapi sebagai sosok pekerja keras yang jujur dan bertanggung jawab. Dan sejak malam itu, nama Wirjo selalu dikenang bukan sebagai orang yang memiliki kekuatan besar, tetapi sebagai seorang ayah yang tidak pernah menyerah ketika keluarganya berada dalam bahaya.